Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko Wang di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ya di video ini tentang belajar dropship rasa lokal. Ya, nah ini saya siaran live di Facebook. Khususnya hari ini saya mau jelasin tentang belajar dropship rasa lokal. Oke, jadi Q&A ini adalah versi pertama saya live ya untuk menjawab beberapa pertanyaan karena banyak banget teman-teman yang bertanya di Facebook, ada juga yang bertanya di Twitter, ada juga yang nanya di ASFM, ada juga yang nanya-nanya di BBM, di Line. Karena memang saya sebenarnya balesin chattingan teman-teman di Facebook, di live, di Line dan lain-lain. Tetapi karena memang ada banyak sekali pertanyaan sehingga saya belum sempat membalas semuanya gitu. Nah, ini saya lagi live di rumah saya. Oke, kita langsung aja ke Q&A. Nah, tapi sebelum mulai, teman-teman di Facebook boleh absen dulu ya, boleh ngasih jempolnya untuk like dan love-nya. Nah, oke, kita langsung aja ke pertanyaan Facebook Live pertama, belajar dropship rasa lokal. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara mudah memulai bisnis online ya? Sedangkan saya terbatas di modal dan waktu. Oke, salah satu tips untuk teman-teman yang baru memulai sebuah bisnis online yang bisa saya sarankan adalah tentang yang namanya dropship. Yang seperti kita tahu memang dropship itu banyak ya. Bisnis online itu banyak ya. Ada yang memang dia makelar, ya dropship itu juga makelar. Ada yang memang dia membuat website, ada yang berjualan di online, macam-macam ya. Ada yang jasa, ya, ada yang produk digital, ada yang produk fisik. Tetapi cara paling mudah ya di Indonesia saat ini yang paling populer adalah yang namanya dropship. Artinya Anda tinggal menjualkan gambar secara online di internet. Anda tidak perlu punya stok barang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, saya sudah membuat sebuah video ya. Video ini namanya belajar dropship rasa lokal. Ya, teman-teman bisa kunjungin di pasukanalna.com/dropship. Itu adalah video gratis yang saya buat kurang lebih selama 1 jam lebih tentang bagaimana teknis dropship itu sendiri ya. Nah, apakah dropship ini beresiko? Tidak sama sekali ya. Resikonya hanya nanti Bapak Ibu mungkin atau teman-teman belajarnya saja ya. Karena kalau berbisnis sekarang ya, dulu sorry, itu pertama harus stok barang dulu kan ya. Terus harus punya etalase toko. Udah gitu harus punya karyawan ya. Dan lain-lain. Nah, sekarang di internet sudah ada yang namanya dropship gitu. Oke. Yang kedua, kita lanjut ya. Bagaimana cara belajar agar bisa tetap fokus berbisnis di dropship? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi berbisnis online itu ada dua. Sorry, belajar itu ada dua metode ya. Metode pertama adalah metode yang namanya just in time. Ya, artinya Anda belajar pada saat ketika Anda memang butuh materi atau pembelajaran tersebut. Contohnya, ketika saya mencoba untuk belajar Facebook Ads, saya fokus dulu di Facebook Ads, ya. Yang lain saya stop dulu. Nanti ketika Facebooknya sudah ngerti, baru saya belajar yang lain. Nah, tapi kebanyakan orang ada orang-orang yang gagal fokus. Artinya orang-orang gagal fokusnya adalah orang-orang yang kemudian ya udah deh, aku mau belajar Facebook. Ya, terus nanti minggu depan ada orang yang bilang, "Wah, aku mendapatkan puluhan juta dari Instagram." Akhirnya dia belajar Instagram juga. Terus nanti 2 minggu lagi tiba-tiba ada orang yang bilang, "Aku mau belajar di marketplace deh, cara jualan di marketplace." Facebooknya udah kelar atau belum? Instagramnya udah kelar atau belum? Nah, kalau misalkan pembelajaran yang pertama saja belum kelar, lebih baik dilanjutkan dulu yang pertama, nanti baru belajar yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu adalah pembelajaran yang namanya just in time, ya. Nah, tapi orang-orang itu kebanyakan cara belajarnya adalah just in case. Artinya, ya udah aku belajar dulu nih Instagram. Nanti minggu depan ada materi tentang Facebook. Ya udah deh. Siapa tahu nanti aku butuh materi tentang Facebook, ya udah, aku ambil semuanya aja. Ya, nah, seringkali orang gagal fokus karena dia memang terlalu banyak belajar gitu. Saya pribadi kalau di Facebook ya, itu banyak sekali teman-teman yang memang teman-teman saya ya, ada yang berbicara tentang politik, ada yang berbicara tentang bisnis ya, ada juga yang lagi curhat kalau dia habis diputusin sama pacarnya atau cerita-cerita lain. Biasanya saya filter teman-teman itu yang memang topiknya sama dengan saya. Artinya saya berbicara tentang bisnis, maka teman-teman saya yang ngomongnya galau, yang bicara tentang politik itu akan saya tutup atau saya unfriend gitu. Ya, jadi fokus di situ. Kenapa?
Karena yang saya baca tiap hari di Facebook ya, nanti lama-lama saya malah jadi ikut-ikutan ngomong politik, ikut-ikutan ngomong yang lain, jadi nggak fokus gitu. Nah, ini kejadiannya seperti teman-teman atau bapak ibu yang sedang belajar di bisnis online. Ketika sedang belajar di Facebook advertising ya, atau lagi belajar tentang Facebook Ads, silahkan bapak ibu fokus dulu di Facebook advertisingnya. Jangan nanti belajar yang lain lagi ya. Kapan sih momen yang tepat untuk belajar materi yang lain? Belajar materi yang lain ketika materi pertama atau yang baru dipelajarin itu sudah selesai. Ya, ketika saya belajar saat itu belajar Instagram, terus saya membeli sebuah akun followersnya 500.000 dengan harga ratusan, itu saya fokus dulu di situ ya. Saya bangun sistemnya dulu, udah menghasilkan, udah ngerti cara mainnya, baru saya main ke tempat yang lain gitu kira-kira. Ya, sampai sekarang gitu. Nah, tips untuk teman-teman ya, untuk yang memang mungkin bingung, aku ini belajarnya masih masih terbatas, kurang fokus. Saya menggunakan satu tools ya. Itu bisa teman-teman cari di Trello.com ya. Trello.com itu adalah salah satu tools yang saya gunakan dengan tim saya untuk menentukan KPI kira-kira di tahun 2016 ini apa aja yang mau saya kerjakan. Ya, terus yang kedua, saya mau menggunakan Trello ini bisa untuk misalkan tim saya ada yang namanya Salma. Salma sudah selesai mengerjakan apa aja, dia sudah buat tugas-tugasnya, kira-kira sudah dikerjain apa belum, saya bisa lihat secara online. Kalau misalkan dia belum mengerjakan, ya udah saya akan follow up dia, kamu belum ngerjain ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus tools yang kedua untuk bisa tetap fokus adalah yang namanya Remember the Milk ya. Itu ada di Play Store ya, di untuk pengguna Android dan iPhone. Itu bisa download langsung Remember the Milk. Itu bertujuan untuk to-do list yang teman-teman atau bapak ibu ingin kerjakan di hari ini ya. Misalkan ketika saya sudah bangun pagi, terus hal apa sih yang mau saya lakukan untuk mengembangkan bisnis dropship saya atau bisnis online saya ya. Yang saya lakukan misalkan pertama saya bangun pagi. Yang kedua saya buka marketplace misalkan. Ya, yang ketiga saya riset kira-kira produk apa yang laku. Yang keempat saya iklankan di Facebook ya. Yang kelima saya nanti membaca data ya dari iklan tersebut berapa yang menghasilkan. Nah, itu dibuat di dalam satu schedule namanya Remember the Milk. Kira-kira seperti itu. Ini mati ya? Oh, nyala lagi. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaan ketiga. Koriko, apa perbedaan dari buatcasing.com dan pasukanawalna.com? Oke, saya jelaskan teman-teman nih yang baru mungkin nanti. Sebenarnya saya membuat sebuah tempat namanya buatcasing.com ya. Buatcasing.com adalah satu usaha saya ya. Itu untuk pembuatan custom casing. Jadi orang-orang yang mau buat casing ya, mereka ini sekarang kalau mau beli casing, mereka tidak langsung beli dengan tipenya saja. Ya, misalkan saya mau gambar Hello Kitty, dia tidak memilih Hello Kitty-nya saja, tetapi orang sekarang bisa custom, artinya bisa dengan gambar apapun ya. Jadi orang mau ketika saya nanti Natal gitu, saya mau jual dengan gambar dengan desain Natal, saya jual ya, itu bisa saja karena gambarnya itu bebas gitu. Saya buat membership ya. Membership ini untuk orang-orang yang mau gabung, yang mau jadi reseller di Buatcasing, itu bisa langsung ke buatcasing.com. Nah, apa bedanya dengan pasukanalna.com? Pasukanalna.com adalah tempat kursus belajar bisnis online. Ya, kalau nggak punya produk, belajarnya di buatcasing.com. Kalau misalkan mau kursus bisnis online, belajarnya di pasukanalna.com. Itu dua hal yang berbeda lah kira-kira gitu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Oh iya, baik, teman-teman ada pertanyaan di Facebook ya, atau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa loh nanti komen di Facebook di sini. Ya, pertanyaannya akan saya jawab langsung ya, live seperti ini di nanti yang mungkin sesi kedua atau sesi ketiga. Karena Facebook Live pertama ini adalah saya jawab dari orang-orang yang sudah bertanya sebelumnya ke saya, baik itu di ASFM, baik itu di Line, di Facebook dan lain-lain, kira-kira gitu. Oke. Terus lanjut pertanyaan keempat. Saya mau mulai bisnis gimana ya? Nah, ini maksudnya gimana apanya ya? Nah, mungkin nanti teman-teman ya, banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya mau jualan di Instagram gimana ya caranya? Ya, saya mau mulai bisnis tapi saya nggak punya modal, gimana ya? Gitu. Jadi alangkah baiknya pertanyaan itu memang harus dibuat lebih spesifik ya. Jadi jangan bertanya gimana ya, gimana saya juga bingung, gimana apanya? Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Kalau saya sudah daftar khusus di pasukanalna.com dan ternyata saya sibuk, apa bisa saya mengulang?
Jawabannya bisa. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang eh, belajar di pasukanawal.com, jadi pasukanawal.com adalah sebuah kursus bisnis online yang saya buat selama 1 tahun ya. Di situ ada 12 kurikulum materi online. Itu mayoritas memang isinya sibuk semua ya. Nah, kalau sibuk apakah bisa mengulang? Bisa. Nanti di kelas berikutnya itu bisa mengulang juga dan gratis gitu. Oke, di pasukanalna.com juga ya, kita ada satu fitur namanya memberalna.com ya. Memberalna.com ini sebuah website ya. Itu khusus untuk anak-anak member pasukanalna.com. Nah, di website itu ada tugas tuh. 12 tugas yang harus dikerjakan kurang lebih selama 1 tahun. Nah, kalau ketinggalan bisa langsung ngerjain tugasnya dari misalkan dari bulan pertama atau bulan kedua teman-teman udah mulai sibuk mau ngulang lagi yang pertama itu boleh-boleh saja ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ke-6. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan ya kalau saya ingin menjadi seorang dropshipper dan saya baru mulai gitu. Oke, yang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang mulai dropship yang pertama adalah handphone ya, handphone pribadi. Nah, handphone pribadinya ini harus apa ya? Kalau bisa sudah apa namanya 2 giga, terus handphonenya udah smartphone ya, udah bisa download aplikasi di Play Store gitu. Nah, yang itu. Yang kedua adalah paket internet ya. Handphone tanpa paket internet berarti dropshipnya nanti bisa nggak jalan. Terus yang ketiga yang harus dipersiapkan ketika handphonenya sudah siap, paket internetnya sudah siap, ya itu bisa mulai dari yang namanya marketplace ya. Jadi nanti di video berikutnya saya akan sharing ya bagaimana cara menjual di marketplace, bahkan 3 sampai 6 jam ketika kita sudah mengupload produk itu bisa mendapatkan order ya. Karena dropship itu sebenarnya salah satu bisnis yang resikonya kecil apalagi untuk teman-teman yang baru memulai ya. Terus yang kedua, kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan lah gitu. Saya tidak bilang bagus ya, bagus menurut saya itu bisa ratusan juta, tapi lumayan lah ya, jutaan sampai puluhan juta kita bisa dapat dari dropship gitu ya. Nah, terus yang berikutnya silahkan install marketplace baik itu Tokopedia, Bukalapak atau Shopee ya. Marketplace tuh yang saat ini lagi booming sekali di Indonesia ada 3. Yang pertama Tokopedia, yang kedua adalah Bukalapak dan yang ketiga Shopee. Ya, teman-teman bisa bermain di situ, memulai langkah-langkah kecilnya untuk belajar dropship di situ juga ya. Banyak sekali teman-teman atau murid-murid saya di pasukanalna.com itu berhasil bermain dropship di marketplace gitu. Nah, terus yang keempat yang perlu disiapkan adalah apa ya? Udah sih 3 aja sih. Ya, jadi nyiapin handphone, nyiapin paket internet dan langsung install marketplace ya. Nanti di situ tinggal bikin akun di marketplace saja. Oke. Nah, bagaimana kiat agar seorang dropshipper bisa sukses? Ini pertanyaan ke-7. Oke. Saya cerita dikit ketika saya baru memulai sebuah bisnis online saya ya. Saya memulai dari dropship ya. Pada saat itu saya pertama kali memulai percobaan berbisnis online adalah berbisnis kaos polos ya. Jadi ini kaos kayak gini nih, cuman polos. Jadi ya hitam gini aja nih ya. Saya jualnya di mana waktu itu saya mencoba menjualnya di blog saya pribadi ya. Jadi saya suka mengupdate konten-konten di blog, terus saya ngambil kaos polosnya dari internet, suppliernya juga dari internet, saya posting lagi di blog dan kemudian laku. Nah, terus perjalanan dropship saya akhirnya kemudian bermulai main barang-barang di Indonesia. Saya ngambil barang-barang dari saudara saya. Ya, saya ngambil aksesoris handphone juga dari saudara saya. Kemudian sampai saya mulai stok barang, sampai sekarang saya jadi seorang supplier di Indonesia khusus barang-barang aksesoris handphone ya. Beberapa barang juga kemudian ada yang saya import juga, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana sih kiat-kiatnya untuk seorang dropshipper agar bisa sukses memulai bisnis dropshipnya ya? Yang pertama, seorang dropshipper harus belajar yang namanya pemasaran di internet ya. Tanpa belajar pemasaran, seorang dropshipper tidak mungkin bisa menghasilkan penjualan pertamanya ya. Nah, pemasaran yang paling mudah ya. Pemasaran yang paling mudah itu bisa dilakukan di 3 tempat ya. Yang pertama di Instagram ya. Saya udah buat videonya juga tentang menjual produk di Instagram ya. Mungkin teman-teman bisa masuk ke grup Facebook Bisnis Anak Muda Rico Huang karena di situ sudah ada video-video tentang Instagram. Yang kedua, teman-teman bisa mulai dari marketplace ya. Artinya teman-teman
ngambil barang di marketplace dijualin lagi di marketplace, itu juga bisa ya. Nah, yang ketiga bisa dari yang namanya Facebook advertising atau Facebook Ads ya. Nah, ketiga tempat ini adalah salah satu bukan salah satu, tiga tempat ini adalah tiga tempat yang paling mudah dilakukan ya, yang paling mudah untuk bisa berjualan online gitu. Nah, yang tips yang kedua ya setelah belajar tentang pemasaran internet adalah teman-teman yang dropship ya harus bisa fokus ya, karena bisnis online itu banyak sekali ya, sangat banyak cara-caranya, sangat mungkin di internet kita bisa temuin berbagai macam cara untuk memulai bisnis ya. Tapi teman-teman silahkan fokus dulu untuk belajar yang tadi saya bilang, belajar pemasaran di baik mau di Instagram atau di marketplace atau menggunakan Facebook advertising ya. Ketika sudah belajar, ditargetkan ya, terus kemudian sudah bisa fokus, biasanya seorang dropshipper itu bisa berkembang gitu. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan adalah mencari mentor yang tepat ya. Waktu saya mulai bisnis itu saya sama sekali nggak punya mentor sama sekali. Jadi mentor saya pada saat itu ada sih ya, orang tua saya gitu. Kebetulan orang tua saya backgroundnya adalah pedagang jam tangan ya, terus dia mengajarkan saya tentang kamu harus jadi seorang bisnismen ya. Akhirnya saya mencoba terjun. Kemudian saya selalu bertanya tentang bisnis secara keseluruhan kepada ayah saya. Tapi kalau tentang teknis bisnis online, saya pada saat itu belum ada mentor sama sekali, hingga akhirnya saya belajar di berbagai pelatihan ya, ketemu beberapa mentor ya, sama teman-teman yang memang satu lingkungan di bisnis online dengan saya. Akhirnya saya bisa maju lebih legit lagi, kira-kira seperti itu. Nah, oke, sementara video saya tentang belajar dropship rasa lokal part 1 sampai sini dulu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen ya di bagian message nih di Facebook ya, atau teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa line saya ya, bisa masuk ke grup Facebook, bisa BBM saya juga ya. Nanti pertanyaan dari situ akan saya jawab menggunakan Facebook Live seperti ini. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang saya share bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.